grazie di essere venuti qua alla mia presentazione. Sono felice di venire in una squadra. Ya, pertandingan antara Indonesia kontra timnas Jepang tinggal menghitung jam. Timnas Samurai Biru sendiri sudah dari kemarin memulai latihan di area kawasan GBK. Para pemain timnas Jepang juga sangat menikmati ketika berlatih di area lapangan GBK. Ya, namun di balik itu, kiper timnas Jepang Gion Suzuki merasa kaget dengan apa yang dilihatnya di Indonesia. Ya, ini adalah pertama kalinya Gion Suzuki menginjakan kakinya di tanah air. Kiper keturunan Ghana Jepang itu merasa kaget ketika melihat megahnya stadion GBK. Ia tak menyangka Indonesia mempunyai stadion semegah stadion Piala Dunia. Ya, mungkin Gion Suzuki baru pertama kali melihat GBK dengan mata kepalanya sendiri. Padahal jika ia ingin tahu, Indonesia juga banyak stadion megah dan mewah. Salah satunya adalah Stadion JIS. Ya, mungkin jika Gion Suzuki melihat langsung megahnya Stadion JIS, mungkin dia akan takjub bagaimana mewah dan besarnya stadion milik Indonesia tersebut. Ya, di balik itu, melihat sedikit profil Gion Suzuki, timnas Jepang punya pemain keturunan yang lahir di Amerika Serikat, namun ayahnya dari Ghana. Dia adalah Gion Suzuki, yang sudah memperkuat Samurai Biru sejak di kelompok usia dan merupakan penjaga gawang utama timnas Jepang senior saat ini. Ya, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kali ini, Jepang punya satu pemain keturunan bernama Gion Suzuki. Dirangkum dari berbagai sumber, Gion Suzuki bermain sebagai penjaga gawang dan usianya masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Ya, kiper yang selalu disandingkan dengan kiper Manchester United Andre Onana ini memang mendapat perhatian yang berbeda daripada pemain Jepang lainnya. Gion Suzuki saat ini bermain di Parma, klub yang berlaga di Serie A Italia. Gion Suzuki menjadi kiper utama di Parma setelah ditebus dari Sint-Truiden dengan biaya 7,5 juta euro. Ya, di balik itu, Kevin Dix yang sudah tiba kemarin langsung tancap gas berlatih. Ia tak kenal lelah, langsung berlatih bersama skuad Garuda. Kevin Dix tampak happy dan tidak canggung saat melakukan sesi latihan. Ya, mungkin pasalnya skuad Garuda banyak dihuni para pemain keturunan Belanda Indonesia. Jadi Kevin Dix dan yang lainnya merasa seperti bertemu teman lama. Ya, di sisi lain, Sintayong pun mengungkapkan bahwa Kevin Dix 100% akan bermain starter melawan timnas Jepang. Kondisi Kevin Dix sangat prima dan siap bertarung di lapangan. Sementara itu, Sintayong buka suara soal absennya Michel Gerjlang timnas Indonesia menghadapi timnas Jepang. Pasalnya banyak dari fans Indonesia bertanya-tanya tentang Michel Ger yang tidak datang ke tanah air, padahal sudah dipanggil timnas untuk bergabung bersama skuad Garuda. Bukan saya yang tidak panggil, tapi dari timnya, FC20 tidak melepas Mitch dengan alasan cedera hamstringnya belum sembuh, tutur Sintayong kepada awak media di Stadion Madia, Jakarta. Ya, jadi untuk Michel Ger dipastikan absen melawan Jepang, dan pemain 121 miliar ini akan melakukan penyembuhan cederanya di klubnya FC20. 잘 대처해야 될 것이고 얼만큼 우리가 잘 준비할 것에 따라서 경기 결과는. Sementara itu, Justin Hubner yang telah comeback kembali ke timnas Indonesia usai mengalami cedera. Ia berambisi bahwa Indonesia bisa meladeni timnas Jepang meski mereka memiliki ranking FIFA jauh di atas Indonesia. Saya sudah merasakan Liga Jepang, jadi saya tahu level bermain mereka. Mereka suka permainan cepat dan kami sudah tahu soal itu. Tapi kami juga punya kualitas yang baik sebagai sebuah tim juga demikian. Jadi saya pikir tidak perlu takut menghadapi mereka, meski Jepang punya ranking yang lebih tinggi. Jadi kami bisa menyamai permainan mereka dan kita lihat hasilnya nanti, ujar Justin Hubner. Of them because they are high in the world ranking. We have a lot of quality, so we will be able. Ya, sementara itu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu memuji perkembangan Indonesia yang masih bertahan di grup C hingga saat ini.
Ia juga menyoroti program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Pria berusia 50 tahun itu pun memberikan pandangannya. Indonesia tidak diragukan lagi telah melakukan upaya besar untuk memperkuat timnasnya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebagian besar pemain yang berasal dari negara ini telah dinaturalisasi dan aktif di Eropa, menjadikan mereka tim yang tangguh. Dengan bertambahnya jumlah slot atau peserta Piala Dunia 2026, semakin banyak negara yang memperkuat timnya untuk lolos ke putaran final, yang sebelumnya dianggap sebagai panggung impian yang tidak mungkin tercapai, ujar Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu menilai Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan diisi pool pemain keturunan Eropa, Indonesia bisa bersaing memperebutkan posisi 3 dan 4 besar untuk melaju ke babak playoff, yaitu babak keempat. Setelah tiba di Indonesia, para pemain timnas Jepang begitu kaget dengan ramahnya sambutan yang diberikan oleh Indonesia kepada timnas Jepang. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga terheran-heran dengan timnas Bahrain, kenapa mereka tidak mau bermain di GBK. Bahkan timnas Bahrain sempat mengajukan surat perpindahan Panue dari GBK ke luar Indonesia. أسسنا له دوري وخليناه يلعب مباريات أكثر من السابق إنه يتطور. Padahal menurut timnas Jepang, orang-orang di Indonesia sangatlah ramah. Terlihat para staf dan para pemain Jepang begitu gembira setelah menginjakan kakinya di tanah air. Timnas Jepang di bawah arahan Hajime Moriyasu tampaknya sangat serius dalam persiapan mereka. Dalam konferensi pers sebelumnya, pelatih asal Jepang itu mengungkapkan kewaspadaannya terhadap Indonesia yang semakin berkembang. Berkat kehadiran pemain-pemain naturalisasi berbakat yang kini bermain di Eropa, kami menghadapi tim yang sangat berbeda dari sebelumnya. Indonesia kini memiliki semangat dan kualitas yang jauh lebih baik, serta mendapat dukungan besar dari para penggemar mereka, ujar Moriyasu. Di balik itu, tim analisis Jepang telah mengumpulkan data lengkap mengenai timnas Indonesia, dan mereka mengantisipasi bahwa lawan mereka akan menampilkan pertahanan yang solid, serta serangan balik yang cepat dan mematikan. Jepang sendiri belajar banyak dari pertandingan terakhir mereka melawan Australia, yang berakhir dengan skor imbang 1-1 pada Oktober 2024 lalu. Hajime Moriyasu menyadari bahwa menghadapi pertahanan ketat seperti yang dimiliki Indonesia akan membutuhkan taktik ofensif yang lebih efektif dan terukur. Who is involved in football, and for our player. Halo guys, buat kalian yang pengen tampil keren dengan hoodie yang berkualitas namun harga terjangkau, coba deh check out produk yang kami jual. Tersedia banyak diskon dan pilihan macam berbagai hoodie. Atau kalian tinggal klik link Shopee di keterangan deskripsi. Aparece Messi, gol.